Kalau kamu terus ngejar validasi, kamu akan kehilangan dirimu yang paling real. Begini cara mengatasinya. Anda berhak atas diri Anda, sebagaimana orang-orang yang juga berhak atas diri mereka sendiri. Berhenti mengejar validasi. Mulailah hidup jadi dirimu yang paling real. Ada waktunya kita memerlukan waktu untuk peduli terhadap diri sendiri. Saya mengerti mengapa Anda berjuang dengan melakukan hal itu. Itu adalah reaksi alami ketika kita ingin tetap aman. Tapi ada jalan lain yang bisa lebih lembut untuk diri Anda. Bahkan berpura-pura hanya untuk mendapat validasi. Padahal harga diri yang nyata, lahir dari keberanian menjadi diri sendiri. Tidakkah Anda merasa lelah? Memikul semua ekspektasi yang seharusnya bukan beban Anda? Tonton terus video ini. Solusi akan kita bahas berikutnya. Berikan like agar orang-orang bisa lebih mudah menemukan video ini. Subscribe dari Anda bisa membantu saya mendapat motivasi lebih untuk menghasilkan konten-konten yang lebih baik ke depannya. Mari kita lanjutkan, sambil tetap mendengarkan hati kita sendiri. Ini tentang memberi ruang agar kita bisa benar-benar hadir. Sekarang, coba Anda pahami. Perhatikan mana yang dekat dengan perasaan Anda, dengan cara Anda menjalani hari-hari. Lalu, pilihlah yang paling menggambarkan diri Anda saat ini. Apakah Anda sedang hidup sesuai suara hati? Atau justru masih terjebak dalam pencarian validasi yang tak ada habisnya? Ingat, mengenali posisi kita saat ini adalah langkah penting sebelum kita bisa bergerak maju. Jadi, beri waktu sejenak untuk jujur pada diri sendiri, karena hanya Anda yang tahu siapa diri Anda yang paling nyata. Pernah nggak kamu ngerasa harus selalu tampil sempurna di hadapan orang lain? Seolah setiap langkah dan kegiatanmu harus tanpa celah, hanya supaya mereka melihatmu layak. Di kantor, di kampus, bahkan di keluarga, kita sering berusaha supaya dipandang hebat, nggak bikin kecewa, selalu sesuai ekspektasi. Tapi makin kita ngejar pengakuan itu, makin kita menjauh dari diri kita yang sebenarnya. Selamat, Anda sudah berusaha menjadi baik di mata orang-orang. Menunjukkan kerja keras yang mungkin tak semua orang tahu. Namun, jangan sampai dalam perjalanan itu Anda lupa, yang juga perlu Anda rawat adalah hubungan dengan diri sendiri. Terus, kenapa kita mengejar validasi dalam kehidupan nyata? Karena seringkali kita keliru, mengira bahwa pengakuan orang lain adalah ukuran harga diri kita. Validasi itu wajar. Semua orang ingin diterima, diapresiasi. Masalahnya, kalau jadi candu, kita mulai kehilangan suara hati sendiri. Contohnya, kadang, kita memilih jurusan bukan karena suka, tapi karena orang bilang itu bergengsi. Kita diam waktu nggak setuju, karena takut dianggap aneh. Lama-lama, hidup kita jadi panggung buat memuaskan orang lain. Kalau kebiasaan ini dibiarkan, yang muncul cuma kelelahan. Kita kehilangan arah, nggak tahu lagi apa yang benar-benar bikin bahagia. Dampak mengejar validasi terus-menerus, seringkali lebih dalam dari yang kita sadari. Awalnya terlihat wajar, kita ingin dipuji, diakui, atau diterima. Tapi perlahan, keinginan itu bisa berubah jadi tekanan yang melelahkan. Kita jadi gampang cemas setiap kali harus mengambil keputusan, karena takut mengecewakan orang lain. Kita mulai mengukur harga diri dari tepuk tangan, nilai, atau komentar orang, bukan dari perjalanan dan nilai yang kita pegang sendiri. Ingat, kalau ini terus berlarut, yang muncul hanya kelelahan memenuhi ekspektasi orang-orang. Lama-lama, jika kita tidak peduli, kita akan kehilangan arah, nggak tahu lagi apa yang benar-benar bikin kita merasa bahagia. Kita juga jadi gampang iri dengan orang lain, karena standar hidup kita bergantung pada opini yang ada di sekitar, bukan pada nilai yang kita pegang. Terus, bagaimana cara kita kembali kepada diri kita yang paling real? Balik lagi ke diri sendiri itu bukan berarti egois.
Itu tentang sadar, hidupmu terlalu berharga buat terus ditentukan orang lain. Jadi jangan ragu bikin keputusan yang sejalan sama nilai dan mimpimu. Bayangkan jika lingkungan Anda menentukan 1000 nilai yang harus Anda capai, baru kemudian Anda dapat dianggap. Mari kita bahas bagaimana cara mengatasinya. 1. Luangkan waktu mengenali apa yang bikin kamu bersemangat. Beri ruang buat refleksi. Coba jalan santai, tulis jurnal, atau sekadar duduk tenang. Perhatikan hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia tanpa perlu tepuk tangan orang lain. 2. Pasang batas sehat dengan orang lain. Gak semua orang harus setuju sama pilihanmu, dan itu normal. Belajar bilang, tidak, kalau sesuatu nggak sesuai nilai atau kapasitasmu. Ini bisa membantu orang-orang mengenal dan mengerti Anda. 3. Hargai proses, bukan cuma hasil. Fokus sama perjalanan dan pertumbuhan diri. Jangan ukur keberhasilan hanya dari pujian atau prestasi yang terlihat. 4. Belajar jujur tentang apa yang kamu mau. Sampaikan keinginan atau pendapatmu dengan jelas. Kejujuran bikin kamu lebih ringan dan bikin orang lain tahu siapa dirimu sebenarnya. Setelah kamu mulai mengenali diri, pasang batas sehat, menghargai proses, dan berani jujur, perlahan kamu akan ngerasa lebih ringan. Kamu nggak lagi hidup buat memenuhi ekspektasi yang nggak ada habisnya. Sekarang kamu hadir sepenuhnya di dunia nyata, di tempat kerja, di rumah, di antara teman, dengan versi kamu yang paling tulus. Ingat, pengakuan orang lain boleh datang, boleh pergi. Tapi rasa tenang karena tahu siapa kamu, itu nggak akan mudah hilang. Jadi mulai hari ini, berhenti ngejar validasi yang nggak penting. Dengarkan suara hati, hargai langkahmu sendiri, dan izinkan dirimu menikmati hidup apa adanya. Karena yang paling berharga dalam hidup ini, adalah keberanian untuk jadi dirimu yang paling real.